Dia ini suka berhalusinasi, menghayal, kepengen jadi habaib. Akhirnya ini orang mulai mencari ini nasab dari keluarganya, mulai comot sana comot sini nasab orang lain, ya comot sana comot sini nasab orang, mulai akhirnya ngaku habaib. Akhirnya coba-coba mau ngajukan nasabnya Rabithah Alawiyah. Nah, karena nasabnya itu nggak jelas, akhirnya ditolak sama Rabithah. Ya, ketika nasabnya ini ditolak, dia jadi jengkel dia. Akibat halusinasinya tadi itu pengen jadi habaib, akhirnya jengkel. Akhirnya dia menjadi pembenci habaib, pembenci Bani Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Nawafal Official, dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Nawafal Official, polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi hingga saat ini masih bergulir. Kelompok para perusak nasab masih melakukan serangan-serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai fitnahan, berbagai narasi kebencian itu terus disuarakan agar umat yang awam yang tidak mengetahui kebenaran tentang nasab Syahdah Ba'alawi ini itu ikut-ikutan menyerang dan memfitnah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlepas daripada nasabnya yang dibatalkan oleh kelompok Imaduddin Al-Kaburi ini. Mereka pun menyerang para habaib dengan berbagai cara. Mereka pun menyerang para habaib ini melalui perilaku-perilaku sebahagian para habaib yang berperilaku buruk. Akan tetapi, perilaku-perilaku dari sebagian para habaib ini dijadikan sebagai bumerang mereka untuk memfitnah, memframing, mencaci maki para habaib. Padahal sebetulnya tidak seluruhnya para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi yang bernasab melalui Ba'alawi ini berperilaku seperti yang diframing oleh kelompok Imaduddin ini. Nah, lagi-lagi cucu daripada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri kembali bersuara menyikapi atas kemunculan polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi. Cucu daripada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memberikan kriteria-kriteria terhadap kelompok Kiai Imaduddin. Di antaranya, cucu daripada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini menyebutkan bahwasannya kelompok para perusak nasab ini merupakan orang-orang frustasi yang menginginkan nasabnya diakui sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Kiai Imaduddin. Tetapi Kiai Imaduddin ini ditolak oleh catat nasab yang diakui oleh dunia. Mari kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tentang kriteria para pembenci habaib atau Bani Ba'alawi. Pembenci habaib dan Bani Ba'alawi itu sangat banyak kriteria. Di antaranya ada 3 kriteria penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu adalah orang yang halusinasi. Yang kedua, orang yang frustasi. Ketiga, analisis, orang yang suka menganalisa. Yang pertama yaitu orang yang halusinasi. Orang yang halusinasi ini, saya kasih contohnya begini. Dia ini suka berhalusinasi, menghayal, kepengen jadi habaib. Akhirnya ini orang mulai mencari ini nasab dari keluarganya, mulai comot sana comot sini nasab orang lain, ya comot sana comot sini nasab orang, mulai akhirnya ngaku habaib. Akhirnya coba-coba mengajukan nasabnya Rabithah Alawiyah. Nah, karena nasabnya itu nggak jelas, akhirnya ditolak sama Rabithah. Ya, ketika nasabnya ini ditolak, dia jadi jengkel dia. Akibat halusinasinya tadi itu pengen jadi habaib, akhirnya jengkel. Akhirnya dia menjadi pembenci habaib, pembenci Bani Ba'alawi. Terus kriteria yang kedua yaitu orang yang frustasi. Orang yang frustasi ini begini, namanya orang laki-laki normal ya. Dia ini melihat perempuan syarifah,
Hali, cantik lagi. Akhirnya tergila-gila dengan Syarifah ini. Akhirnya mulai mendekati ini Syarifah. Karena hakikatnya nasabnya bukan sayyid, bukan habaib. Akhirnya ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Ditolak. Mau ngelamar, lamarannya ditolak. Nah, akhirnya dia jadi orang yang frustasi, akhirnya sakit hati. Karena cintanya ditolak. Terus kriteria yang ketiga yaitu analisis. Analisis ini biasanya orang-orang yang boleh katakan maaf, ustadz lah gitu, punya ilmu lah. Kadang ada juga yang punya pondok pesantren, punya majelis. Dia suka menganalisa. Lihat pondok pesantren, dia punya pondok pesantren misalnya, maaf. Atau dia punya majelis. Dia ngeliat nih, itu berapa itu? Santrinya banyak ya, kayaknya banyak itu santrinya. Ini yang dilihatnya ini adalah pondok pesantren, para habaib yang punya. Majelis para habaib yang punya. Akhirnya dia timbul sakit hati karena dia merasa dia punya ilmu, dia pengen juga dihormatin, dia pengen juga pondok pesantrennya ramai, dia pengen juga majelisnya ramai, tapi kalah masyhur, kalah terkenal dengan habaib yang punya pondok pesantren atau habaib yang punya majelis. Akhirnya timbul hasadnya, sakit hatinya, mulai menjelek-jelekkan habaib dan Bani Ba'alawi. Untuk malam ini cukup 3 kriteria yang bisa saya sebutkan. Insya Allah semoga bisa dipahami ini 3 kriteria para pembenci habaib ataupun Bani Ba'alawi. Semoga orang-orang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Ngawaf Official, itulah tadi pemaparan daripada cucu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang mana beliau memaparkan sedikit daripada kriteria-kriteria pendukung sekte Ahmadiyah Al-Kaburi. Kebanyakan kata cucu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, beliau memaparkan beberapa hal di antara kriteria-kriteria para pendukung sekte Ahmadiyah Al-Kaburi, yang mana sebetulnya para perusak nasab Syahdah Ba'alawi ini, kelompok para perusak nasab Syahdah Ba'alawi ini, mereka bergerak ini atas dasar kepentingan-kepentingan daripada mereka. Mereka mengatakan bahwasanya mereka ini sedang membela kiai pribumi, sedang membela masyarakat pribumi, sedang membela ulama pribumi. Tetapi faktanya ketika ada ulama pribumi yang tidak sepemahaman dengan mereka, yang berseberangan dengan mereka lawan. Katanya mereka sedang membela kiai pribumi. Tetapi ketika ada kiai pribumi yang membela para habaib, yang menyatakan mensahihkan nasab Syahdah Ba'alawi, mereka lawan, mereka labrak. Apakah hal tersebut benar sedang membela para kiai pribumi, sedang membela ulama pribumi? Jelas tidak. Faktanya mereka sedang melancarkan aksinya atas kepentingan-kepentingan dan kebencian terhadap para habaib Syahdah Ba'alawi. Makanya untuk kita semua, jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok Kiai Maduddin beserta para pendukungnya ini. Karena tidak ada kemanfaatannya sama sekali bagi kita. Kelompok Kiai Maduddin ini hanyalah mengajarkan kita agar membenci. Hanyalah mengajarkan kita untuk membenci sesama umat muslim. Untuk mencaci maki sesama umat muslim. Padahal hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan daripada fitnahan-fitnahan yang muncul melalui isu polemik nasab Syahdah Ba'alawi, dan kita dijauhkan daripada kelompok perusak nasab Syahdah Ba'alawi yang hingga saat ini mereka masih melancarkan aksinya mencaci maki, memfitnah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada konten kali ini ditujukan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.